warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wulan and Family Channel. Pada video kali ini akan membahas tentang tips berpuasa Ramadan bagi ibu yang sedang menyusui. Nah, ini ada anak kembar yang ikut video. Jadi kalau mereka pada bangun suasana seperti ini, pasti mereka penasaran ingin ikut tampil dalam video. Wulan and Family Channel ini adalah channel keluarga yang akan membahas tentang traveling, tentang sharing dan tips, dan tentang keluarga seperti keseharian kami. Saya bukan seorang dokter dan bukan juga seorang psikolog, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang ingin sharing pengalaman tentang keluarga, tentang pengalaman mengurus anak dari mulai kehamilan. Dan semoga vlog ini bisa bermanfaat bagi bunda-bunda semua. Bunda, nutrisi ibu hamil dan menyusui sama. Kenapa? Karena kita menyuplai makanan bagi bayi dalam kandungan menyusui dari usia 0 sampai 6 bulan. Sebenarnya ada keringanan bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa jika tidak mampu dan bisa menggantinya pada hari lain atau qada. Nah, bagi bunda yang ingin tetap berpuasa Ramadan, itu bisa saja dilakukan. Asalkan aman bagi bayi yang ibu susui, bagi kekuatan bunda untuk menjalankannya. Nah, tips bagi ibu yang menyusui agar kuat berpuasa Ramadannya sama seperti ibu hamil bisa dilihat di video saya sebelumnya. Yang pertama yaitu jaga pola makan, yang kedua adalah jaga kandungan makanan, yang ketiga perbanyak waktu istirahat yang seimbang. Ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pola makan teratur sama, yaitu 1 hari 3 kali sahur, berbuka, dan antara sahur dan berbuka. Antara sahur dan berbuka itu sebaiknya 1 jam sebelum tidur. Sebaiknya makan makanan yang bisa menyuplai ASI, bisa membantu memproduksi ASI lebih banyak, seperti sayuran, bayam, kol, katuk, dan lain sebagainya. Atau bisa juga seperti bubur kacang hijau, atau bisa juga seperti buah-buahan. Nah, itu adalah contoh pola makan dan kandungan gizi untuk ibu menyusui. Kemudian selanjutnya adalah waktu istirahat. Jadi ketika bunda memiliki balita, memiliki lebih dari 1 balita, jadi harus mengurus anak pertama dan anak kedua yang masih bayi, itu sebaiknya diseimbangkan waktu istirahatnya. Sama seperti harus ada jeda dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti misalnya setelah memandikan anak pertama, istirahat dulu, kemudian lanjut memandikan bayi, seperti itu, istirahat dulu, dan baru lanjut beres-beres rumah. Jadi kalau misalnya bayi sudah disusui pagi hari, nah beberapa jam kemudian itu ASI akan penuh kembali. Ketika disusukan siang hari, sorenya akan penuh kembali, ketika sore hari malamnya akan penuh kembali. Nah, faktanya bayi yang sudah lewat masa ASI eksklusif itu sudah memiliki jam tidur yang teratur dan jam makan yang teratur. Jadi kalau misalnya bayi dibiasakan makan pagi, siang, sore, begitupun waktu tidurnya pagi, siang, sore, bunda akan lebih mudah untuk mengatur kapan waktu untuk menyusui si kecil. Jadi tidak usah khawatir ASI mengering dan tidak usah khawatir bunda akan lemas. Karena yang pertama tadi, kita sebagai ibu menyusui sudah mempersiapkan asupan nutrisi yang baik untuk menjaga agar ASI kita tetap banyak, yaitu dari makanan-makanan yang bergizi tadi. Kemudian dari pola makan yang teratur juga. Jadi kalau kita menjaga pola seperti ini, insya Allah kita bisa puasa Ramadan full. Dan alhamdulillah ketika dulu saya sebagai ibu menyusui bisa berpuasa Ramadan full dan bocor hanya 6 bulanan saja. Jadi bagi bunda yang sudah, nah ini khususnya bagi bunda yang sudah melewati masa ASI eksklusif dan bayinya sudah mendapatkan makanan tambahan, makanan pendamping ASI, tetaplah semangat untuk berpuasa, tetaplah mencoba untuk berpuasa Ramadan. Dan kemudian ini anak saya yang kembar, yang waktu itu adalah usia 9 bulan, jadi sudah makan, tidurnya juga sudah teratur, dan alhamdulillah mereka sehat walafiat. Bisa dilihat di video. Nah, itulah bunda obrolan kita mengenai puasa Ramadan bagi ibu yang menyusui. Itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan bila suka dengan video ini, silahkan di-share kepada teman-teman, dan tolong di-like dan juga di-subscribe. Tolong di-subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan bagi tips berpuasa Ramadan bagi ibu yang menyusui. Nah, bagi ibu yang pejuang ASI eksklusif itu adalah pilihan untuk menyusui atau tidak. Karena bagi ibu hamil dan menyusui mendapat keringanan untuk tidak berpuasa jika memang tidak mampu dan bisa menggantinya di hari yang lain atau qada. Bagi bayi yang sudah melewati masa ASI eksklusif, sudah bisa diberikan makan secara teratur dan mereka juga sudah memiliki pola tidur yang teratur, misalnya pagi, siang, sore. Begitu pula kebutuhan ASI yang dibutuhkan sudah mulai bisa diprediksi kapan waktunya harus diberikan ASI. Apakah itu ketika menjelang tidur saja atau ketika waktu-waktu tertentu. Pastinya ibu sudah lebih tahu. Nah, saran saya ketika berpuasa nanti tetaplah berikan ASI secara teratur atau jika memang dikhawatirkan takut lemas bisa menambahkan dengan susu formula hanya untuk beberapa kesempatan saja agar jika dikhawatirkan ibu merasa lemas, pusing dan agar bayi juga tetap terpenuhi kebutuhan susunya. Sebagai ibu yang menyusui kita jaga pola makan teratur, kandungan makanan dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian untuk ibu menyusui sebaiknya perbanyak makanan yang bisa menghasilkan ASI seperti sayur bayam, sayur katuk, brokoli dan sebagainya. Setelah pola makan kita dan kandungan makanan sudah kita siapkan untuk kelangsungan, untuk kelancaran ASI kita dan untuk kelancaran tenaga kita untuk berpuasa esok harinya, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Jadi tetap harus ada istirahat, harus ada jeda dari kegiatan berikut. Jadi intinya tetap jaga kondisi fisik kita agar tetap kuat, kurangi aktivitas yang berat yang menguras banyak energi, dan siasati bagaimana anak-anak kita tetap terjaga, tetap terurus, tetap terawat, tetap berikan haknya ketika ia makan, ketika ia butuh makan, butuh minum. Nah, bagi bunda yang akan melaksanakan Ramadan, semoga berhasil tips ini dan semoga sukses puasanya. Semangat!